curah urapi umatnya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Shalom teman-teman, selamat malam kaula muda yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dong pastinya. Yes, semoga teman-teman di rumah semua kabarnya luar biasa, tetap dalam keadaan sehat. Karena hari ini kita mau sama-sama berkumpul dan beribadah di ibadah Praise and Worship Pemuda GKP Bekasi. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita buka ibadah kita dengan pujian yang bersemangat. Kita akan buka dengan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan di rumah ya, tetap semangat ya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Wow, say it. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, atas dunia. Boleh sambil tepuk tangannya di rumah. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan teman-teman. Tetap dalam semangat yang sama, kita kembali angkat pujian dengan bersemangat. Kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Tercurah, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, wow. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke teman-teman semua, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Kiranya ibadah ini dapat terus memuliakan nama-Mu. Berkatilah Bapa agar acara ini, ibadah ini dapat Kau lancarkan dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kami
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami ingin menyatakannya sekali lagi ya Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau sandaran kami, Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. mari kita angkat pujian jadi sepertimu Bapa. Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami padamu. Kami ingin terus belajar untuk bisa memuliakanmu. Dan semoga hidup kami bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagimu. Bapa Kau Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mereka yang telah membuka hati bagimu Tuhan, pancarkan kasihmu. nyatakanlah Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
seperti-Mu, Kristus. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Ajarilah kami setulus kasih-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami yang menyembah-Mu dalam roh dan jiwa kami. Kami yang menyambut-Mu Tuhan dengan akal budi dan segenap keberadaan kami. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu Bapa bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman, kebenaran dan hidup, kami telah berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan teman-teman pemuda untuk worship leader kita yang juga menjadi song leader kita, Ezra dan Grace. Boleh tepuk tangannya. Jangan ragu bertepuk tangan, iya. Dan juga untuk tim musik kita, teman-teman tim musik kita, boleh beri tepuk tangan untuk Manda, ada Bang Febri, Bang Albert, dan juga yang tidak kalah ganteng ya dalam band kita pada sore hari ini, pada malam hari ini dalam ibadah praise and worship kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengawali renungan kita pada ibadah ini. Saudara-saudara bisa juga melihat di layar Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita membacanya bersama-sama. Saudara-saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bicara tentang rencana Allah. Ada yang begitu bersukacita mendengar kata ini, rencana Allah. Tapi mungkin masih banyak yang bergumul, saudara-saudara. Karena apa? Karena melihat apa yang dialami olehnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara, bicara masa pandemi, ya, tentu ada banyak hal mungkin tidak terhitung. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di masa pandemi banyak hal yang harus
kita korbankan. Baik kebersamaan kita. Teman-teman yang biasa berkumpul, biasa beramai-ramai kita ke gereja, beramai-ramai mungkin kita ke sekolah, berolahraga, bermusik. Ada waktu bahkan di masa pandemi ini semua harus di rumah. Dan sangat terbatas perjumpaan kita. Belum lagi melihat teman-teman kita, kakak kita, mungkin kita sendiri mengalami yang namanya kita masuk sekolah baru tapi belum pernah lihat kelas kita seperti apa. Belum bertemu langsung dengan guru kita. Bahkan mungkin yang biasanya masuk sekolah kita langsung memiliki banyak teman, sekarang temannya adalah teman virtual ya. Ada yang lulus di masa pandemi ya. Ada yang istilahnya sarjana COVID-19 ya. Karena melakukan prosesi wisuda di rumah yang biasanya memindahkan tali di topi wisuda itu adalah rektor, kemudian dilakukan di rumah. Jadi siapa yang memindahkan talinya? Guru besar ya. Guru besarnya adalah ayah kita sendiri, ibu kita sendiri, yang biasanya foto ramai-ramai ya, lempar topi wisudanya, tidak bisa kita lakukan. Belum lagi kalau kita bicara tentang abang kita, kakak kita yang bekerja. Banyak yang mengalami kesulitan. Banyak yang putus kerja. Banyak yang kerja terus tapi tidak digaji. Dan lain-lain sebagainya. Nah saudara-saudara, kita masih berada dalam konteks itu. Rencana Allah bicara tentang garis hidup. Saudara-saudara, namun hari ini kita mau melihat bagaimana sesungguhnya Allah bekerja. Dalam garis hidup kita ternyata ada garis cinta. Nah ini satu bahasan pertama yang mau kita renungkan. Garis hidup dan garis cinta. Ya, garis cinta. Aduh Pak Pendeta, garis cinta saya belum jelas ya. Masih putus-putus begitu ya. Garis cinta saya kok kayaknya nggak ada awal, nggak ada akhir. Artinya apa? Digantung begitu ya. Atau garis cinta saya terlalu berwarna Pak Pendeta. Saking berwarnanya sampai-sampai saya nggak tahu lagi ya. Saya itu sudah pacaran atau masih teman biasa begitu. Rupa-rupa. Tenang saudara-saudara, jangan berkecil hati. Karena garis cinta yang saya maksud bukan tentang itu. Jadi yang masih jomblo tetap tenang ya. Karena sekali lagi bukan tentang itu. Tapi apa yang dimaksud saudara-saudara? Garis hidup dan garis cinta. Firman Tuhan dalam Ayub 10 ayat 12 berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayakah pada yang disebut dengan takdir? Seperti apa takdir? Teman-teman pemusik, teman-teman WL, yang di rumah, saudara-saudara, ada yang berkata bahwa hidupku tidak sebaik orang lain. Ada juga yang berkata, kok saya selalu gagal ya? Kok saya nggak pernah melihat ada hasil yang baik? Saudara-saudara, apakah memang seseorang memiliki nasib buruk?
Apakah memang Tuhan memberikan nasib buruk? Apakah memang Tuhan itu begitu kejam? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua tahu kisah hidup Ayub. Bagaimana perjalanannya? Ayub yang semula punya segalanya, kemudian kehilangan segalanya, dan di sana pun Ayub bergumul, saudara-saudara. Tetapi Ayub tidak berputus asa. Dia kembali menyadari bahwa hidup itu dianugerahkan Tuhan, dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang percaya. Maka jangan saudara-saudara, saat ini kita sedang ada dalam keputusasaan. Seharusnya kita menyadari bahwa garis hidup kita tidak ditentukan oleh yang namanya takdir atau nasib buruk. Karena apa? Karena di sepanjang garis hidup kita itu ada garis cinta Allah. Seperti Ayub menyimpulkan, merefleksikan kehidupannya. Walaupun semuanya hilang, bahkan tubuh Ayub sendiri digerogoti oleh satu penyakit yang pada saat itu sangat menakutkan, yaitu penyakit kusta. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari sama-sama katakan, aku percaya garis cinta Allah. Ya, amin. Selanjutnya yang kedua, dalam garis hidup yang berpadanan dengan garis cintanya Allah, kita menapaki jalan, saudara-saudara. Bisa dilihat dalam slide. Tapi jalan itu ternyata tipis sekali dengan jurang di sebelahnya. Teman-teman pemuda, kadang jalan yang kita lalui itu terasa sangat berat. Maka tak jarang juga akhirnya tidak lagi fokus ke depan. Saudara-saudara yang harusnya fokus belajar, fokus kuliah, tapi dirasakan begitu berat, akhirnya menoleh. Tidak lagi fokus pada apa yang harusnya saudara kerjakan. Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game. Anda hanya menghabiskan waktu untuk melamun, untuk tidur, karena dalam tidur itu saya bisa bermimpi, saya mimpi bisa di Hollywood, ya. Saya bisa mimpi ketemu BTS begitu ya. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Maka sesungguhnya itu mengalihkan kita pada jalan. Dan tidak sedikit juga orang kemudian terlena dan jatuh pada jurang. Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, saya mau yang cepat, saya mau yang mudah, saya mau yang menyenangkan. Oleh sebab itu banyak yang terkecoh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah setia pada jalan. Mari sama-sama katakan, setia pada jalan. Iya. Jalanmu saat ini yang ditentukan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan, adalah jalan yang membawa kita pada hari yang baik, pada akhir yang indah. Tetapi kita harus setia, karena Tuhan ingin melihat kesetiaanmu. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Hal yang terakhir, saudara-saudara. Tadi pertama kita bicara tentang garis hidup dan garis cinta Allah. Yang kedua, jalan atau jurang. Yang ketiga, sesuai dengan tema kita, kacamata Yesus. Kebetulan saya pakai kacamata. Teman-teman yang pakai kacamata, ada 2 lensanya, tapi juga ada bingkainya. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kacamata Yesus? Pertama, lensanya ada 2. Lensa pertama itu bermakna ketaatan, dan lensa kedua itu bermakna ketekunan. Lihatlah Yesus, saudara-saudara. Dia datang ke dunia, dia tunjukkan bahwa sebagai manusia dia taat pada kehendak Bapa. Bukan pada kehendak yang lain. Bukan juga pada keinginan dirinya, saudara-saudara. Karena sebagai manusia sejati pasti dia juga punya keinginan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya teman-teman yang punya keinginan ya. Pasti Yesus pun sebagai manusia sejati seutuh punya keinginan. Namun inilah yang patut kita teladani. Bahwa Yesus tidak pernah menjadikan keinginannya sebagai yang utama. Dan Yesus tidak juga dipengaruhi oleh keinginan atau paksaan pihak manapun juga. Karena satu, dia mau taat pada kehendak Bapa. Mari kita belajar taat pada kehendak Bapa. Percayalah tidak akan rugi, saudara-saudara. Percayalah teman-teman, tidak akan kita menghabiskan waktu sia-sia kalau kita belajar taat pada kehendak Bapa. Lensa yang kedua, ketekunan. Kita melihat bahwa selama hidupnya Yesus tidak pernah meninggalkan pelayanan. Selama hidupnya Yesus tidak pernah meninggalkan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Dia mengajar, ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah ditolongnya, ada yang perlu dibela, dia bela. Apakah tidak capek? Pasti sangat melelahkan, saudara-saudara. Dan dalam sebuah lagu ya, lagu sekolah minggu mengatakan bahwa Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Karena orang-orang kemudian menolak dia. Kita lihat betapa lelahnya menjadi seorang Yesus secara manusia. Tetapi dia selalu bertekun. Banyak kisah Injil mengatakan pagi-pagi benar dia sudah bekerja. Dan sampai malam dia pun tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Malam Yesus biasanya berdoa, dalam kesunyian dia kembali datang kepada Bapa untuk mengucap syukur. Saudara-saudara, teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, maka bingkainya yang tidak boleh kita lupakan, lensa ketaatan dan lensa ketekunan dibingkai oleh kerelaan. Pada bagian inilah mungkin sebagai orang muda kita harus banyak belajar. Karena apa? Karena ego kita harus kita akui, kita mudah emosi, kita mudah tersinggung, kita nggak suka yang namanya dapat kritikan, apalagi dicerewetin misalnya sama mama papa, sama orang tua, padahal itu untuk kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah bahwa ketika kita rela, maka kita akan melihat hasil yang terbaik. Mari belajar tidak menyalahkan situasi. Mari kita belajar tidak lagi menyalahkan orang lain.
Percayalah, jalan Tuhan memang mungkin bukan jalan yang tercepat dan terenak. Sekali lagi, jalan Tuhan memang bukan yang tercepat dan terenak. Tetapi jalan Tuhan pastilah yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Marilah kita berjalan bersama dengan menggunakan kacamata Yesus, kacamata Kristus, di mana ada ketaatan, ketekunan, dan ada kerelaan untuk melewati seluruh proses jalan yang Tuhan nyatakan. Jangan sampai kita jatuh ke jurang, dan yakinlah seluruh garis hidupmu ada di tangan Tuhan, dan cinta Allah menjadikannya sempurna, bukan menurut pikiran saya, bukan menurut pikiran saudara, tapi menurut rancangan Allah, sebab kita sudah dipilih dan dipanggil olehnya. Saya mengajak teman-teman muda semua, mari kita mengambil saat teduh. Saya mengajak semua saudara yang mengikuti ibadah ini. Mungkin saudara ada di rumah, mungkin saudara sedang dalam perjalanan, bahkan mungkin sedang dalam tugas pekerjaannya. Saya mengajak saudara semua membuka hati Saya mengajak saudara semua untuk mengeluarkan semua beban hidup. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada sakit hati. Saudara tidak akan pernah merasakan bagaimana karya Roh Kudus jika saudara belum membuka hati dan menyiapkan hati kita sebagai ruang Maha Kudus bagi Roh-Nya. Mari saudara-saudara, bagi saudara-saudara, bagi teman-teman muda yang mungkin sempat menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara, kakak, adik, bahkan mungkin menyalahkan orang tua. Ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan, mari mohon ampun pada Bapa. Tuhan, ampunilah saya karena saya pernah menyalahkan orang yang sesungguhnya mengasihi saya. Karena keangkuhan saya, karena keegoisan saya, karena saya tidak mampu melihat tangan Tuhan bekerja, rancangan Tuhan. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami sadar Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami Bapa. Dan saya juga mengajak saudara-saudara, teman-teman muda semua, mungkin satu waktu karena engkau begitu terluka,
engkau merasakan sakit karena kegagalan. Ketika engkau putus asa, ketika engkau tidak lagi melihat ada jalan keluar. Dan saat itu mungkin engkau pernah berkata, Tuhan tidak sayang, Tuhan meninggalkan saya. Mungkin tanpa disadari, saudara telah membuat kesimpulan yang keliru. Mungkin saudara telah mendukakan hati Bapa. Maka saya mengajak saudara semua, mari katakan, ya Allah, aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku telah melupakan bahwa Engkau penguasa atas hidup kami. Engkau Allah Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia. Siapakah kami Tuhan? Kami yang sering kali marah, kami yang mudah kecewa. Inilah kami Tuhan. Kami ingin melihat masa depan yang indah. Kami ingin melihat bahwa jalan hidup kami menjadi jalan yang penuh damai. Karenanya, basuhlah kami kembali Tuhan dengan kuasa darah Kristus, agar tidak ada lagi kekecewaan, sakit hati, tidak ada akar kepahitan dalam diri kami. Dengarlah ya Tuhan, inilah penyesalan, inilah pengakuan kami. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang boleh bersekutu memuji Engkau. Walaupun kami masih dalam pandemi, namun Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan tidak hanya menggema di ruang ibadah atau di rumah-rumah kami, tapi biarlah pujian kami menggema sampai ke sorga, di mana Tuhan bertahta. Dan dari sorga jugalah dicurahkan segala berkat bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh dipulihkan, yang beban berat boleh diberikan keringanan, yang berputus asa boleh melihat kembali. Tuhan buka jalan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Berkati setiap orang tua kami, berikan panjang umur bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, berikan sukacita bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara bersaudara, kakak beradik, pun bagi kami yang mungkin terlahir sebagai anak tunggal. Kami bersyukur Bapa, karena itu berarti kami memiliki lebih banyak saudara, orang-orang yang menjadi sahabat kami. Berkati Tuhan, bahkan mereka yang sedang sakit, bahkan mereka yang sedang dalam kesepian, kesendirian, dalam duka cita, sahabat-sahabat kami. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu, kami yakini kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka. Berkati teman-teman kami yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kami untuk sekolah. Kami yakin Tuhan tetap beri masa depan yang indah bagi mereka. Dan bagi kami yang diberi kesempatan bersekolah, ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Berkati gerejamu Tuhan, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi, berkati seluruh gembalanya, penatuannya, berkati komisi, khususnya komisi pemuda,
Biarlah kami boleh terus belajar menjadi teladan di tengah persekutuan kami, walaupun kami masih muda. Seharusnya kami juga berdoa bagi program Bulan Pemuda Remaja. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami yang boleh melayani ibadah praise and worship ini, kami serahkan, kami persembahkan pelayanan kami. Mari Tuhan berkati Tuhan bagi teman-teman pemuda yang sudah berlah menyiapkan segala sesuatu. Saya berdoa bagi tim multimedia, bagi pemusik. Saya berdoa Bang Presley, Bang Albert, Bang Febri, bagi Manda. Saya berdoa bagi Grace dan bagi Ezra. Saya berdoa biarlah kami yang terus belajar untuk melayani Tuhan, merendahkan hati, agar pelayanan kami sungguh jadi kemuliaan bagi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Inilah syafaat kami Tuhan, sempurnakanlah dalam cinta kasih-Mu yang memeluk dan mendekap kami menuju hari-hari yang indah. Bersama kami memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat satu pujian bersama-Mu. Engkau ada bersamaku. Bersamaku Di setiap musim hidup, di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. sama-sama kita katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya Tuhan. Dengan hati yang kita rendahkan, sama-sama kita angkat kembali pujian. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tuhan, di setiap musim hidupku. tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Tuhan. Jiwaku hanyalah bersamamu Bapa, hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Lewati semua Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah setiap saudara yang percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mari percayakan hidupmu tetap berjalan pada jalan Tuhan. Belajarlah untuk selalu memiliki ketaatan, ketekunan, dan kerelaan. Dan bagi saudara disediakan berkat melimpah. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus tercurah bagi saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
demikian ibadah praise and worship kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan berkati.